Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya belajar. Pengertian belajar sendiri adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Di sini kami akan membahas tentang masalah-masalah dalam belajar, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan cara mengatasi masalah-masalah di dalam belajar. Masalah-masalah dalam belajar. Yang pertama, kurangnya motivasi. Motivasi siswa yang rendah ini dapat menyebabkan sulitnya untuk memperoleh hasil belajar maksimal karena tidak adanya dorongan internal untuk mencapai hal tersebut. Yang kedua yaitu banyaknya gangguan, misalnya peran media sosial, televisi, teman, hingga game yang memiliki peranan dalam mengurangi fokus belajar siswa. Yang ketiga yaitu sulit konsentrasi, kehilangan fokus dan penurunan produktivitas. Meski telah mengulangkan jenis gangguannya dapat menjadi hal umum yang dialami setiap orang, termasuk siswa. Yang keempat yaitu sulit mengingat. Masalah umum yang dihadapi siswa dalam belajar yaitu sulit mengingat suatu mata pelajaran. Yang kelima yaitu manajemen waktu. Salah satu masalah yang paling umum dihadapi siswa di sekolah yaitu kurangnya manajemen waktu sehingga belajar menjadi tidak efektif dan mereka akan merasa terbebani. Yang keenam yaitu tidak menikmati mata pelajaran tertentu, yang artinya siswa tersebut tidak menyukai mata pelajaran tertentu sehingga motivasi belajarnya juga berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Cara mengatasi masalah belajar. Yang pertama yaitu cara mengatasi kesulitan belajar yang dapat dilakukan oleh siswa. Pertama, mengulangi kembali pembelajaran. Kedua, carilah tempat yang nyaman untuk belajar. Yang ketiga, membuat tempat belajar lebih kondusif. Yang keempat, membuat rangkuman pembelajaran agar lebih mudah saat belajar. Yang kelima, membuat kelompok belajar agar lebih semangat dan giat saat belajar. Yang keenam, jangan belajar saat situasi terdesak. Yang ketujuh, kelola waktu dengan bijak. Dan yang kedelapan, cari bantuan dari guru atau tutor. Dan belajar pada siswa yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, melakukan tes diagnostik. Untuk mengetahui contoh kesulitan belajar dan cara mengatasinya, guru dapat melakukan tes diagnostik. Yang kedua, mengenali karakteristik siswa. Ketika kesulitan belajar yang dialami siswa tidak berkaitan dengan masalah syaraf, kesehatan, atau genetik, guru dapat melakukan sesuatu untuk membantu siswa dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Yang ketiga yaitu menggunakan prior knowledge. Prior knowledge atau pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya dapat menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat membantu mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Yang keempat, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Salah satu cara mengatasi kesulitan belajar siswa adalah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, biasakan siswa untuk membuat catatan. Cara mengatasi kesulitan siswa dalam belajar selanjutnya adalah dengan membiasakan siswa untuk membuat catatan atau mind mapping. Yang keenam, pendekatan secara individual.
Tidak semua penanganan kesulitan belajar siswa dapat diatasi secara klasikal atau kelompok. Terkadang menangani kesulitan belajar siswa perlu dilakukan dengan pendekatan personal atau individual antara guru dan siswa. Guru sangat berperan dalam membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam belajar. Meskipun demikian, tidak ada salahnya jika guru bekerja sama dengan orang tua sehingga yang mengalami kesulitan dalam belajar dapat mendapat solusi yang tepat.